kita akui, kita harus bersama-sama berani, bertekad untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kalau di depan rakyat Jawa Timur, apalagi rakyat NU, harus semangat. Kita masih menghadapi tantangan dan kesulitan. Kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, saudara-saudara kita yang dalam keadaan menerima musibah selalu diberi kekuatan, ketegaran, dan dapat segera pulih hidup dalam keadaan baik. Juga salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban hingga akhir zaman. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya muliakan, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, beserta pimpinan dan pengurus MUI seluruhnya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Saudara Haji Nusron Wahid sebagai Ketua Panitia. Menteri Agama, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, Imam Besar Masjid Istiqlal, beserta seluruh jajaran Dewan Pertimbangan MUI. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani. Yang saya hormati dan saya muliakan, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang juga sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Para menteri, koordinator para menteri, para kepala badan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Ada 46 pejabat yang hadir. Saya mohon izin, mungkin tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat, supaya hadirin ini tidak terlalu lama menghadiri acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya diundang hari ini untuk menghadiri acara pengukuhan dan ta'aruf pengurus Majelis Ulama Indonesia untuk masa Bakti 2025-2030. Ini adalah acara istimewa, acara di Masjid Istiqlal yang merupakan masjid kebesaran umat Islam Indonesia, yang merupakan lambang persatuan bangsa, lambang semangat bangsa untuk menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat,
bangsa yang penuh kehormatan, bangsa yang ingin berdiri di atas kaki kita sendiri, bangsa yang ingin berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Masjid ini adalah lambang daripada semangat bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bisa melindungi segenap rakyatnya, segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Sekali lagi, terima kasih. Hari ini saya sungguh merasa bahagia, sungguh merasa besar hati. Hari ini adalah lambang dari bersatunya ulama dengan umaroh. Kalau ulama dan umaroh bersatu, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Karena syarat bangsa itu berhasil sepanjang sejarah peradaban manusia, syarat bangsa yang berhasil, bangsa yang makmur adalah perdamaian. Perdamaian hanya bisa dicapai dengan bersatunya ulama dengan umaroh. Dan alhamdulillah hari ini saya bangga menjadi Presiden Republik Indonesia. Hari ini saya merasa besar hati. Hari ini terima kasih Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih apa yang kau berikan kepada saya, yaitu kau telah memberi kepada saya keberanian untuk menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, mandataris rakyat Indonesia yang diangkat, dipilih, disumpah untuk membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Saudara-saudara, selama ini Majelis Ulama Indonesia selalu mengambil peran yang sangat besar dan menentukan dalam kehidupan bangsa dan negara. MUI selalu menjadi pilar stabilitas, pilar ketenangan, pilar kesejukan, pilar toleransi antara seluruh umat dan seluruh agama. MUI tidak pernah tidak hadir setiap bangsa mengalami kesulitan. Baru-baru saja kita melihat MUI tampil dari sejak hari-hari pertama bencana yang berada di beberapa daerah kita, di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga di beberapa provinsi lain. MUI tidak pernah absen dari saat-saat negara sulit. Saudara-saudara sekalian, saya sangat memberi penghargaan saya, salut saya kepada peran dan rasa tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia. Semoga Majelis Ulama Indonesia yang baru terpilih akan meneruskan pengabdian kepada umat dan kepada seluruh bangsa Indonesia. Sekali lagi hari ini lambang bersatunya ulama dan umaroh di Republik Indonesia. Dan ini adalah jaminan kebangkitan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita masih menghadapi tantangan. Kita akui, kita harus bersama-sama berani, bertekad untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia.
Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh rendah hati. Kita berani dan kita bersama-sama kita akan berhasil menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada bangsa Indonesia kekayaan yang luar biasa. Setelah saya dilantik jadi presiden, saya mempelajari data-data, fakta-fakta. Luar biasa kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Tapi ada tapinya. Tapi masalahnya adalah apakah kita mampu menjaga dan mengelola kekayaan tersebut? Apakah kita mampu? Apakah kita berani menjaga kekayaan itu? Apakah kita berani menghadapi kesulitan? Apakah kita berani mengakui bahwa bangsa ini masih banyak kesulitan dan kelemahan? Saudara-saudara, di mana-mana saya mengajak seluruh bangsa, seluruh rakyat, terutama unsur pimpinannya, dan sekarang di hadapan Majelis Ulama Indonesia, di hadapan saudara-saudara semua, sekali lagi saya menggugah, sekali lagi saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok-perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Tetapi saya telah disumpah di hadapan rakyat. Saya disumpah untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan undang-undang dasar kita, untuk menegakkan segala perundang-undangan. Karena itu saya tidak akan ragu-ragu, saya tidak akan mundur setapapun. Dan hari ini terima kasih Majelis Ulama Indonesia telah memberi kepada saya suntikan keberanian. Saya menjadi lebih berani, lebih yakin bahwa ulama umaroh bersatu, kita akan menegakkan keadilan di bumi Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, kita ingat dengan surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah keadaan diri mereka sendiri. Saudara-saudara, karena itu hari ini ulama umaroh menyatakan bersatu dengan tema yang dikumandangkan hari ini, bersatu dalam munajat untuk keselamatan bangsa. Saudara-saudara sekalian, tema ini sangat tepat. Tema ini menjawab masalah yang kita hadapi. Keselamatan bangsa,
hanya bisa kita hasilkan kalau kita bersatu. Kita hilangkan curiga di antara kita. Kita hilangkan perbedaan masa lalu. Kita hilangkan rasa benci. Perbedaan adalah baik. Persaingan adalah baik. Tapi setelah bersaing, mari kita bersatu, bersatu, bersatu dalam munajat, bersatu untuk keselamatan bangsa. Kita hormati semua umat, hormati semua kaum. Itulah contoh yang diberi oleh ulama-ulama Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang menjadi contoh bagi seluruh dunia. Umat Islam yang sejuk, umat Islam yang tidak mengujar kebencian, umat Islam yang mengutamakan perdamaian, umat Islam yang tidak takut dengan menegakkan keadilan. Saya kira saudara-saudara cukup sambutan saya pada kesempatan hari ini. Selamat Majelis Ulama Indonesia yang baru dibentuk. Seluruh umat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia menanti pengabdianmu. Berharap MUI terus tegas, dan hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan. Kita akan bangun gedung, terserah Menteri Agama berapa puluh lantai. Gimana? Rencananya berapa? 40 lantai. Ini permintaan Imam Besar Istiqlal Profesor Nazaruddin kepada saya beberapa bulan yang lalu. Permintaan beliau juga sebagai Menteri Agama menyampaikan, Pak, kantor MUI sekarang nggak jelas di mana. Saya pun maaf, tidak tahu persis di mana kantor MUI. Tapi nanti kantor institusi-institusi Islam akan berada di jantungnya ibu kota Jakarta ini. Di Bundaran HI jangan hanya ada hotel mewah, jangan hanya ada mall, nanti ada gedung yang akan diperuntukkan untuk lembaga-lembaga umat Islam. Kalau tidak salah, nanti akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat. Saya diberi laporan oleh Menteri Agama, kalau dana umat semua dikelola dengan baik, itu bisa jumlahnya itu minimal 500 triliun satu tahun. Ulama umaroh bersatu, kita akan melihat kebangkitan bangsa Indonesia. Terima kasih. Dan bagi kita sekalian, kita juga ingat bahwa sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Mari kita terus bersatu
Mari kita bertekad, kita berdoa selalu bangsa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Indonesia dijauhkan dari perpecahan dan bencana. Kita selesaikan semua perbedaan dengan baik, dengan musyawarah mufakat. Saudara-saudara, sekali lagi terima kasih atas terselenggaranya acara yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat dan ridhonya bagi bangsa kita dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir saya ucapkan selamat bekerja Majelis Ulama Indonesia, selamat berkhidmat untuk bangsa, umat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin sekalian, tanpa terasa kita sampai di penghujung acara pengukuhan serta ta'aruf pengurus Majelis Ulama Indonesia masa khidmat 2025-2030 dengan tema Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa. Terima kasih kita ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir dalam acara pengukuhan dan ta'aruf pengurus Majelis Ulama Indonesia. Kita doakan semoga Presiden senantiasa dalam lindungan, diberikan kesehatan, keberkahan. Dan dengan demikian pemirsa, semoga pelantikan pada acara ini dapat memberikan manfaat bagi umat dan bangsa Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma badu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, peserta Mujahadah Kubro 100 tahun Nahdlatul Ulama. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan saya muliakan Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, beserta seluruh Wakil Rais Am PBNU, Ketua Majelis Ulama Indonesia, sekaligus Wakil Rais Am PBNU Kiai Haji Anwar Iskandar yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, beserta seluruh pengurus PBNU. Rois Surya, pengurus wilayah NU Jawa Timur Kiai Haji Anwar Mansur yang saya hormati. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saudara Saifullah Yusuf, juga dikenal sebagai Gus Ipul, sekaligus Menteri Sosial Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, Gubernur Jawa Timur sekaligus
Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU, Saudari Hajah Khofifah Indar Parawansa, beserta seluruh warga Jawa Timur yang saya cintai. Ketua PP Muslimat NU, sekaligus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Saudari Arifatul Khairi Fauzi. Para Menteri Koordinator, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan serta Wakil Menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang turut hadir. Yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Perlu saya bacakan yang hadir semua? Hah? Yang saya muliakan, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para santri dan santriwati, para pimpinan organisasi Islam, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan badan dan lembaga NU yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku, serta seluruh tamu undangan yang diberkahi Tuhan Maha Besar yang telah hadir dalam acara Mujahadah Kubro 1 abad Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih saya atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di acara yang sangat istimewa, sangat mulia, Mujahadah Kubro 1 abad Nahdlatul Ulama. Terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa yang diberikan kepada saya. Setiap kali saya berada di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, saya selalu bahagia. Saya selalu semangat karena saya merasakan kesejukan. Saya merasakan getaran hati saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian. Saya merasakan semangat persatuan, semangat guyup, semangat ingin menegakkan kedamaian. Saya merasakan harapan. Saya merasakan harapan atas bangsa negara yang adil. Apalagi tadi saya merasakan kuatnya tangan emak-emak dari NU ini. Luar biasa kekuatan emak-emak ini. Terima kasih undangan ini. Setiap kali saya muncul di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, di tengah-tengah santri-santriwati, di tengah-tengah kiai, apalagi ada kiai-kiai besar dan ulama-ulama besar di belakang saya, rasanya
rasanya saya terus jadi lebih berani untuk berbakti, mengabdi, dan membela rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, 100 tahun kiprah pengabdian NU telah membuktikan bahwa NU sungguh-sungguh adalah pilar daripada kebesaran bangsa Indonesia. Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, NU tampil untuk menyelamatkan. Saudara-saudara sekalian, proklamasi kemerdekaan negara kita. Proklamasi kemerdekaan negara kita, ya, 17 Agustus 1945, memang di Jakarta. Proklamasinya di Jakarta. Tapi ujian kemerdekaan itu diuji di Jawa Timur, diuji di Surabaya, diuji dalam pertempuran di Surabaya dan sekitarnya. Dan dalam pertempuran itu kita, bangsa Indonesia, telah berhasil mempertahankan kemerdekaan kita melawan negara-negara besar di dunia. Kita telah berhasil menghadapi Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua, rakyat Jawa Timur, rakyat Surabaya, dipimpin oleh para kiai, para ulama. Kita telah buktikan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang tidak mau tunduk lagi kepada siapapun yang ingin menjajah bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, NU selalu memberi contoh. NU selalu berusaha untuk menjaga persatuan. Dan memang itulah pelajaran sejarah. Tidak ada bangsa yang kuat. Tidak ada bangsa yang bisa maju kalau pemimpin-pemimpinnya tidak rukun. Karena itu, saya selalu mengajak semua unsur, selalu mari kita bersatu. Boleh kita bertanding, boleh kita bersaing, boleh kita berbeda, boleh kita berdebat, tapi di ujungnya semua pemimpin Indonesia, semua pemimpin masyarakat harus rukun, harus menjaga persatuan dan kesatuan. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku dan anak-anakku yang aku cintai. Sejarah manusia mengajarkan kepada kita, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa perdamaian. Tidak mungkin ada perdamaian kalau pemimpin-pemimpinnya tidak bersatu, tidak rukun, tidak kompak. Para pemimpin di setiap eselon, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin intelektual, semuanya harus berpikir
berpikir, berjuang, mengabdi untuk kepentingan rakyat Indonesia semuanya. Tidak boleh pemimpin punya dendam, tidak boleh pemimpin punya rasa benci, tidak boleh pemimpin punya rasa dengki, tidak boleh pemimpin selalu mencari-cari kesalahan pihak lain. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, leluhur kita mengajarkan selalu, miko dhuwur mendem jero. Tidak boleh ada rasa benci, tidak boleh ada rasa dendam. Berbeda tidak masalah. Sesudah berbeda cari persatuan, cari kesamaan, musyawarah untuk mufakat. Itu kepribadian bangsa Indonesia. Maaf, agak terlalu semangat. Kalau di depan rakyat Jawa Timur, apalagi rakyat NU, harus semangat. Betul? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak sudah berjam-jam di sini. Luar biasa. Karena itu sambutan saya persingkat saja, ya. Loh, nggak boleh. Nggak kepanasan ini. Kalau gitu saya mohon izin minum kopi ya, boleh? Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saya hadir di sini, saya ingin menyampaikan intinya adalah terima kasih Nahdlatul Ulama, terima kasih para kiai, para ulama, terima kasih seluruh nahdliyin, semuanya, keluarga besar Nahdlatul Ulama, terima kasih atas peran NU menjaga kedamaian dan stabilitas di Republik Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya telah menjabat Presiden Republik Indonesia dari 20 Oktober 2024. Saya disumpah di hadapan rakyat semuanya, disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut dikatakan tugas nasional yang pertama, tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Melindungi. Saya terima tugas tersebut. Saya terima mandat tersebut. Dan saya mengartikan bahwa melindungi segenap tumpah darah artinya melindungi rakyat Indonesia dari semua ancaman,
dari ancaman fisik, dari ancaman kemiskinan, dari ancaman kelaparan, dari ancaman pelayanan kesehatan, dari ancaman ketidaktersedianya pendidikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Itu tugas utama saya. Saya juga menerima tugas tersebut yang saya artikan saya juga harus menjaga, melindungi segala kekayaan milik rakyat Indonesia. Dan saya telah bersumpah di hadapan Yang Maha Kuasa bahwa saya akan setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia selama masih ada nafas di kandung badan saya. Hanya dengan pengelolaan kekayaan bangsa baru kita bisa sungguh-sungguh sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, setelah saya menjabat sebagai presiden, saya pelajari semua data, saya pelajari semua fakta, saya pelajari semua keadaan. Ternyata bangsa kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa kekayaan yang luar biasa. Tapi di mana-mana saya sampaikan, masalahnya adalah apakah elit bangsa Indonesia pandai menjaga kekayaan tersebut. Ternyata saya menemukan bahwa terlalu banyak kekayaan kita yang tidak berhasil kita jaga. Terlalu banyak kekayaan negara yang dicuri. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang hilang dari tanah kita. Terlalu banyak kekayaan kita yang dibawa lari ke luar negeri. Kita jangan takut, jangan ragu-ragu untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kita tidak boleh ragu-ragu, dan saya dan pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, segala bentuk penipuan, segala bentuk manipulasi, segala bentuk penggarongan atas kekayaan rakyat Indonesia. Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur setapak pun. Saya merasakan tadi harapan saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dari sorotan mata ibu-ibu tadi. Saya merasakan harapan yang ada di hati ibu-ibu. Harapan yang ada di setiap orang tua. Harapan bahwa Indonesia yang merdeka harus Indonesia yang adil, harus Indonesia yang makmur. Kita harus bersatu. Kita harus bertekad untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan
apabila kita berani, apabila kita pandai, apabila kita bertekad, insya Allah kekayaan kita cukup untuk seluruh rakyat Indonesia hidup dalam keadaan sejahtera. Saya sudah buktikan, pemerintah sudah buktikan, begitu kita ambil alih pemerintahan, kita bisa menjamin pupuk sampai ke semua petani dengan adil dan dengan cukup dan dengan harga yang kita turunkan, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, pertama kali dalam sejarah Republik kita, cadangan beras kita di gudang-gudang kita yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Sejak 31 Desember 2025, Indonesia sekarang swasembada beras, dan insya Allah sebentar lagi swasembada jagung, dan insya Allah dalam 3 tahun lagi kita akan swasembada pangan semuanya. Ibu-ibu sekalian, kita bertekad menurunkan harga pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai hari ini memberi makan kepada 60 juta lebih penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dalam waktu kurang dari 1,5 tahun, kita sudah bisa memberi makan kepada 60 juta anak-anak, ibu-ibu, dan orang-orang tua. Dan insya Allah sebelum akhir tahun 2026 ini kita akan sampai 82,3 juta yang berhak. Saudara-saudara sekalian, kita juga bertekad meningkatkan lapangan pekerjaan untuk bangsa Indonesia. Kita juga akan memimpin industrialisasi bangsa Indonesia. Dalam 2-3 tahun ini kita akan membangkitkan seluruh industri kita. Kita sungguh-sungguh ingin menjadi negara maju di mana seluruh rakyat Indonesia menikmati kemajuan dan kehidupan yang layak. Kita akan bangun jutaan rumah murah untuk seluruh rakyat kita yang membutuhkannya. Saudara-saudara, demikian yang ingin saya laporkan. Masih terlalu banyak yang bisa saya laporkan, tapi intinya adalah juga saya mau melaporkan di sini di hadapan para ulama, di hadapan keluarga besar NU, bahwa Indonesia pertama kali kita mendapat kehormatan, mendapat hak untuk kita bisa memiliki lahan di kota suci di Mekah. Kita akan membangun kampung haji di Mekah untuk jamaah haji dan mereka yang melaksanakan umroh. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik, dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Saudara-saudara sekalian, mereka merubah undang-undang mereka
khusus untuk memberi penghormatan kepada bangsa Indonesia. Akibat kita, banyak negara lain sekarang menyusul. Insya Allah, Kampung Haji Indonesia adalah yang pertama kali akan kita dirikan. Kita berharap dalam 3 tahun kita sudah punya kampung haji yang bagus. Baru nanti berapa bulan lagi saya kira kita sudah akan punya kurang lebih 1.000 kamar. Tapi terus akan kita bangun. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya mengucapkan selamat untuk seluruh umat Islam yang akan sebentar lagi menjalankan bulan suci Ramadan. Insya Allah bulan suci ini kita akan lewati dalam keadaan yang tenang, yang sejuk, dan dengan keadaan kecukupan bagi semua keluarga. Percayalah, pemerintah yang saya pimpin akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Kepentingan rakyat adalah di atas segala kepentingan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita selalu bersatu dalam doa dan ikhtiar agar bangsa Indonesia senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Agar bangsa Indonesia dijauhkan dari perpecahan, dari bencana, dari semua usaha untuk menimbulkan kegalauan ataupun kerisuan di kalangan masyarakat. Kita juga bersatu dalam doa dan ikhtiar agar bulan Ramadan yang akan datang ini membawa ketenangan, kesejukan, kedamaian, dan persatuan. Akhir kata, selamat 1 abad Nahdlatul Ulama. Semoga Nahdlatul Ulama semakin besar kiprahnya dalam mencerdaskan, mensejahterakan, menyatukan, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama semoga terus memberi contoh dalam menjaga toleransi antara semua umat beragama. Saya terharu mendengar tadi Ketua Panitia menyampaikan betapa di Jawa Timur ini, di Kota Malang ini, gereja-gereja juga membantu mensukseskan acara ini. Luar biasa. Ajaran tokoh-tokoh NU dari dulu, termasuk Gus Dur, selalu mengajarkan kepada kita, NU akan selalu menjaga kedamaian di bangsa Indonesia dan akan menjaga semua umat, semua agama tanpa pandang bulu. Saudara-saudara, kita mungkin berbeda, tapi kita harus hidup dalam kerukunan. Itulah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih Nahdlatul Ulama yang selalu setia menjaga martabat dan kebesaran bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita sekalian dan menyertai bapak-bapak, ibu-ibu selalu dalam masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian semuanya kepada diri saya. Terima kasih atas sambutan untuk saya dan rombongan saya. Dan untuk ini saya mohon diri, saya pamit dan saya minta maaf
kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih sekalian. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.